Nanti Pak Anies kita tidak tahu kapan, nanti kita pantau, kita lihat apakah ada masa atau tidak. Jangan sampai seperti kemarin Prabowo bubar tanpa ada masa. Tidak ada masa satupun Prabowo untuk Papua Tengah. Bubar dengan hormat. Semua dia punya tim sukses kecewa, bubar. Bahkan dia punya atribut ada, kita ada simpan di mobil. Saya antar pulang, kasih ke Prabowo punya sekretariat. Mereka kecewa, baku pukul sendiri mereka, baku ribut hancur. Karena keluar duit banyak, tidak ada masyarakat yang mau datang. Ya, begitu, tidak ada. Padahal dia sudah siapkan bantuan, mau bagi sembako gratis dan segala macam. Orang Papua tidak kaget dengan sembako Prabowo. Orang Papua ini satu hari itu dapat emas gram-gram, uang banyak. Kita tidak kaget dengan gula-gula palsu. Tidak ada. Sembako harga berapa yang lu kasih? Sembako kalau dia cuma berkisar 500.000, orang Papua satu hari pakai jajan itu 1 juta. Habis. Jadi kalau bagi-bagi sembako itu sudah, jadi tidak ada satu masa pendukungnya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan? Belum mulai kampanye sudah bubar. Ini acara Prabowo Gibran katanya di Papua begitu kan ya, di Papua Tengah ya. Acaranya belum dimulai, tiba-tiba begitu kan sudah gagal mereka. Ada apa begitu kan? Masyarakat Papua kan sudah cerdas melihat bagaimana seorang Prabowo, bagaimana seorang Ganjar, bagaimana seorang Anies Baswedan di situ begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi, kalau semuanya itu adalah gagal, belum kampanye sudah gagal, ini gimana begitu kan? Kenapa si Bahlil yang memberikan klarifikasi sana sini? Ini kampanye Prabowo gagal ya, tidak ada satupun yang datang di Papua Tengah. Ini di Papua Tengah loh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya narasi-narasi apa yang disampaikan oleh oleh orang ini ya, ini kalau nggak salah simpatisan dari PDIP menyatakan ya, dan bahkan curhat di situ ya, tidak ada yang datang ya, belum mulai saja sudah gagal mereka. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan saksama begitu, masyarakat kan sudah mulai antusiasme yang sangat luar biasa hari ini begitu kan. Bahkan ya, satu sisi katanya Bahlil begitu kan, ketika melihat bahwa di Papua ya sampai-sampai mengatakan ya, jangan sampai terlena ucapan manis katanya begitu. Jadi orang Papua sudah mengerti ya bagaimana karakter seorang Prabowo dan Gibran di situ. Wajar kalau Bahlil sana sini lalu kemudian membela begitu kan. Yang pada akhirnya katanya dari beberapa komentar-komentar dari netizen ternyata belum dimulai sudah gagal di situ begitu. Ini gimana coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apa yang disampaikan oleh orang ini ya bisa saja benar begitu kan ya. Belum kampanye sudah bubar, tak ada masa Prabowo di Papua. Mau tahu ya penglihatan indra ke-6 Fahri Hamzah apakah banyak sekali yang didatangkan? Jutaan. Jutaan kah ya? Berbeda jauh dengan surveimu ya. Ini komentar-komentar netizen. Ternyata ya cukup menjadi fantastis yang sangat luar biasa begitu. Ini kalau gagal gimana begitu kan ya? Kampanye belum mulai tiba-tiba gagal. Ya, ini apa yang mau ditontonkan seperti itu begitu kan? Ini klarifikasi langsung dari orang-orang Papua begitu, Papua Tengah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ada langkah ya Prabowo dan Gibran ini memang benar-benar ya, mungkin masyarakat sudah muak di situ begitu kan, sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya kepada Prabowo Gibran yang tidak begitu diminati, tidak sesuai dengan lembaga-lembaga survei yang ada selama ini. 52% itu angka yang fantastis begitu kan ya, hampir ya 153 juta begitu kan ya, 130 jutaan begitu kan orang yang menyatakan langsung dukungan kepada Prabowo Gibran di situ begitu. Tapi pada kenyataannya di masyarakat jauh begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu. Tapi kenapa sisi Bahlil itu ngotot sekali di situ begitu kan? Seolah-olah mereka ya jangan sampai ya tergoda dengan janji-janji manis dan ini dan itu. Padahal ya
mereka sendiri begitu kan ya, di Papua ternyata tidak begitu diminati begitu. Berbeda dengan Anies Baswedan, di Papua itu sangat diminati, bahkan menetapkan ya, menitipkan amanat kepada Anies Baswedan di situ begitu kan. Dengan cara-cara ini Anies Baswedan yang masuk akal kepada orang-orang Papua dibandingkan dengan seorang Prabowo. Ini sudah jelas di situ begitu kan. ini menjadi ini menjadi guyonan ya, menjadi tawaan ya masyarakat Indonesia begitu kan. Nih omon-omon katanya. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Narasi-narasi itu ya di media sosial sudah banyak begitu. Padahal ya Pak Jokowi sudah datang ke Papua, Anies ke sana diikutin, Anies ke sini diikutin begitu kan. Itu tidak mempan seorang Jokowi begitu kan. Maka disinilah ya, jangan sampai sekali-kali ya Indonesia ini ya dibuat hanya menjadi penguasa dan dinasti politik seperti itu begitu kan. Ingat ya, kita tahu bahwa proses dalam demokrasi masyarakat sudah cerdas ya, mengambil alih di situ begitu. Dalam artian bahwa mereka begitu kan tidak pernah gentar ya sedikit pun kepada ya pemimpin siapapun. Tapi dengan rasa hal-hal seperti itu saya kira ada sesuatu yang kemudian masyarakat Indonesia itu sudah paham ya, bagaimana karakter-karakter seorang Prabowo, bagaimana karakter memilih bangsa kita begitu kan. Mungkin cukup menjadi dampak ke anak-anak cucu kita begitu, ke anaknya dan sebagainya begitu, punya dampak begitu kan. Mungkin bagaimana ya supremasi hukum yang ada selama ini begitu kan. Orang Papua sekarang itu lebih cerdas begitu kan ya, lebih cerdas sekarang karena pendidikan di Papua itu semakin maju, apalagi di Papua Tengah begitu kan. Itu majunya yang sangat luar biasa begitu. Jadi saya berharap bahwa apa yang terjadi selama ini yang digaungkan oleh Bahlil ya, bahkan Bahlil itu sudah memberikan statement begitu kan ya. Memberikan statement kepada orang-orang Papua di situ begitu kan ya, mengatakan bahwa orang Papua tidak suka omon-omon, jangan terlena ya dengan ucapan manis katanya. Ini ungkapan-ungkapan mereka, padahal yang hadir itu aja mereka ya. Mulai ketar-ketir mereka. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendampingi Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka kampanye di Gor ya Cendrawasih, Jayapura, Papua. Di hadapan simpatisan, Bahlil mengatakan orang Papua tidak suka orang-orang yang sekedar omongan saja. Dia lalu menjelaskan yang maksud omon-omon yakni tidak sejalan perbuatan dengan tindakan. Bahkan ya, kita orang Papua tidak suka omon-omon, kata Bahlil dalam sambutan di acara menghadiri acara deklarasi suara ya dari Timur Prabowo Gibran di Gor Cendrawasih. Omon-omon tahu omon-omon, rakyat Papua bilang ya, tulis lain, baca lain, bikin lain katanya. Ini komentar-komentar dari si Bahlil begitu kan. Artinya menjunjung tinggi ya, memberikan semangat ya kepada orang-orang Papua. Tapi pada kenyataannya orang Papua mengatakan ya, saya lebih cerdas dibandingkan dengan Bahlil. Ngapain ikut Bahlil begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa hal-hal ini banyak lagi perdebatan-perdebatan yang kemudian mengatakan bahwa wah ini gimana, gawatnya luar biasa loh begitu kan. Sehingga orang-orang Papua itu begitu kan ya, yang saya amati ya memeluk Anies Baswedan ya dibandingkan dengan seorang Prabowo begitu. Coba Prabowo bisa nggak ya dipeluk orang Papua begitu. Kira-kira pertanyaannya seperti itu begitu. Dan bahkan ini cerita langsung begitu di Papua Tengah katanya ya, kampanyenya saya belum dimulai itu sudah banyak yang tidak hadir, banyak simpatisan yang kemudian tidak hadir di acara-acara tersebut, bisa saja gagal begitu kan. Dan ini cerita langsung di orang Papua begitu kan. Jadi ini bukan masalah hoax atau tidak, tapi ini klarifikasi langsung begitu kan. Jadi menurut saya pribadi, saya mengambil kesimpulan bahwa Prabowo Gibran tidak laku. Prabowo kalau sudah tidak laku ini gimana coba bayangkan ya, mau apa coba. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masyarakat sudah cerdas. Masyarakat Indonesia seluruhnya cerdas begitu kan, memilih seorang pemimpin. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.